Film diawali tangisan bayi dan mayat tergeletak. Lalu kita diperlihatkan seorang anggota polisi juga detektif bernama Aaron Falk. Dia juga di sini mendapatkan surat dan pesan suara dari Gary Hadler mengatakan kalau Aaron harus berada di sini untuk pemakaman Luke. Aaron juga membaca koran yang bertuliskan pembunuh melakukan bunuh diri di Kiwara. Ada juga sebuah surat yang ditulis tangan yang tertulis kamu berbohong, Luke berbohong, kau harus berada di pemakaman. Aaron pergi ke Kiwara. Kota ini sedang dilanda kekeringan hampir 1 tahun. Aaron sampai di sebuah gereja yang sedang melakukan upacara pemakaman. Di sini dia mengingat masa lalu ketika masih remaja bersama ketiga temannya yaitu Luke, Ellie, dan Gretch. Scene di awal video adalah kasus pembunuhan yang dilakukan Luke menghabisi nyawa istrinya Karen dan anak pertamanya Billy. Acara selesai, Aaron bertemu dengan Gretch di luar untuk hanya sekedar tegur sapa. Gretch sudah menikah dan memiliki seorang anak. Setelah itu Aaron menghadiri perkumpulan keluarga Luke ketika ibunya Luke yaitu Barb bicara untuk mengenang seorang pria bernama Grant mencela dan mengatakan kalimat yang tidak menghormati Luke. Grant mengatakan kalau dia kesini bukan untuk menghormati seorang pembunuh. Suasana pecah jadi canggung. Barb pergi karena perkataan dari Grant. Aaron melakukan perjalanan pada sebuah sungai yang sudah kering. Dia mengingat masa lalu sebuah kejadian ketika Ellie ditemukan sudah tidak bernyawa tepat di sini. Aaron pergi menemui Barb. Dia bertemu dengan Charlotte, bayi yang menangis di awal video. Dia adalah anak dari Luke yang kini dirawat oleh Barb neneknya. Aaron duduk bersama dengan Barb juga Gary. Di sini Barb meminta bantuan kepada Aaron untuk menyelidiki kasus Luke karena dia yakin Luke bukan pelaku pembunuhan. Kejadian ini berawal ketika Barb memberikan lahan kepada Luke untuk dikelola. Semenjak itu kejadian ini terjadi. Aaron memotong pembicaraan Barb. Aaron bilang kalau dia bisa membantu hanya sebatas mengenalkan orang yang bisa menyelidiki kasus ini, tidak bisa membantu secara langsung. Obrolan selesai, Aaron pergi diantarkan Gary ke depan. Gary meminta untuk membantu demi Barb, tapi Aaron mengatakan kalau ini bukan daerah hukumnya, jadi tidak bisa membantu. Lalu Gary bicara soal rahasia Aaron dan Luke tentang Ellie yang belum kita ketahui saat ini. Dari sini Aaron tidak bisa menolak. Aaron di mobil kembali mengingat masa lalu. Ketika itu dia melihat Luke yang bercanda kelewatan menenggelamkan Ellie sehingga ia tidak bisa bernafas. Aaron hanya bisa melihat dan tidak berani bicara. Untung saja aksi Luke dihentikan oleh Gretch. Aaron pergi ke hotel untuk menginap selama dia membantu Barb. Di sini dia sempat duduk untuk minum. Di dalam hotel ini juga ada kasino. Lalu datang Grant menyapa bersama pamannya yaitu Mal. Mal tiba-tiba marah kepada Aaron. Mal mengira kalau Aaron adalah Falk, yaitu ayahnya Aaron. Mal begitu emosi kepada Falk karena masalah Ellie. Mal ini adalah ayah Ellie dan Grant adalah sepupunya Mal. Karena tidak ingin memperpanjang masalah, Aaron memilih pergi. Aaron masuk kamarnya. Di sini dia mengingat kembali masa lalu. Ketika setelah kejadian Ellie yang ditenggelamkan oleh Luke, Aaron mengajak pergi Ellie. Setelah itu Aaron terbangun dari tidurnya karena mendengar kegaduhan. Dua orang pria bicara kencang dan menggedor pintu sambil berteriak mata-mata, kau telah membunuh anak kecil. Paginya Aaron pergi ke rumah Luke di mobil dia sambil memberikan laporan kepada kantor pusat kalau dia mengambil cuti untuk membantu kerabat. Di sini dia bertemu dengan polisi sersan lokal bernama Greg. Aaron meminta Greg menunjukkan ketika pertama kali mayat ditemukan. Juga Aaron melihat laporan pembukuan Luke. Greg menjelaskan ketika pertama kali dia menemukan mayat Karen yang berada di depan pintu. Juga 8 langkah ke depan Luke membunuh Billy di kamarnya. Tapi Charlotte tidak dibunuh, dibiarkan. Charlotte menangis hingga dehidrasi ketika ditemukan oleh Greg. Aaron memiliki kesimpulan kalau Charlotte dibiarkan hidup karena bayi tidak bisa jadi saksi. Greg gugup di hadapan Aaron karena ini pertama kalinya dia ditugaskan kasus pembunuhan. Aaron bertanya kepada Greg apakah dia pernah wawancara seseorang. Greg bilang pernah. Greg pernah bicara kepada kepala dokter di kota ini, tapi itu tidak membantu. You just gotta keep going. You gotta keep going back.
Yeah, no, I know. Aaron pergi ke sekolah tempat Karen bekerja. Di sini, dia juga bertemu dengan Gretch. Aaron menemui kepala sekolah bernama Scott untuk mencari informasi. Aaron bertanya soal Karen, apakah dia memiliki masalah atau pernah bercerita tentang Luke. Scott tidak terlalu tahu soal Karen dan menurutnya dia baik-baik saja. Cuma sekali Scott mendengar keluh kesah Karen soal Luke karena permasalahan ekonomi. Tapi selebihnya Scott tidak tahu apa-apa. Di luar, Aaron bertemu dengan Gretch yang selesai mengajar. Sedikit basa-basi soal Karen, Gretch mengenal Karen sebagai orang baik. Lalu mereka bercerita tentang kenangan masa lalu ketika mereka sekolah di sini. Mereka juga menceritakan solidaritas pertemanan mereka berempat. Lalu Gretch mengajak Aaron untuk kencan malam ini. Aaron kembali mengingat masa lalu ketika bersama Ellie. Dia memasangkan gelang kepada Ellie di atas batu besar. Aaron sempat gagal memasang gelang dan gelang itu jatuh pada selah batu. Tapi untung saja masih bisa digapai dan diambil. Aaron memasangkan gelang dan setelah itu mereka saling berciuman. Aaron kembali bertemu dengan Greg. Aaron penasaran apa yang dilakukan Greg saat di rumah Luke. Saat pertama kali Aaron bertemu dengannya, Greg menjelaskan dan juga dia menunjukkan sebuah peluru yang tidak cocok. 3 peluru Remington ditemukan di rumah Luke untuk menembak. Tapi Greg mencari senjata di rumah Luke yang ditemukan adalah Winchester dan Greg masih mencari senjata yang cocok dari peluru yang ditemukan. Lalu Aaron melihat sebuah foto mayat tergeletak, yaitu Luke. Dia bersama Greg menuju lokasi ditemukan mayat Luke. Greg bilang kalau menurut detektif, Luke membunuh keluarganya sekitar jam 4 sore sebelum bunuh diri di sini. Tempat ini dulunya adalah danau, yang dimana Aaron bersama Luke sering mancing di sini. Aaron mengetahui lahan dekat danau dimiliki 3 keluarga, yaitu keluarga Luke, keluarga Grant, dan lahan terakhir itu dimiliki oleh keluarga Jamie Sullivan. Dan Greg juga bilang kalau Jamie sempat bersama Luke menembak kelinci ketika hari di mana Luke meninggal. Aaron mendengar perkataan kalau Luke bersama Jamie menembak kelinci, terkejut sampai-sampai membuat Greg bertanya-tanya. Mereka langsung ke rumah Jamie. Jamie tinggal bersama neneknya. Aaron bicara kepada Jamie dan meminta senjata yang digunakan. Jamie memberikan senjata itu dan bicara kalau Luke berada di sini karena panggilan dari Jamie untuk membantu menembak kelinci. Jamie juga bilang kalau dia membeli peluru yang diberikan kepada Luke jenis Remington atau Winchester. Jamie sendiri tidak tahu persis jenis peluru yang dibeli, yang penting baginya murah. Jamie juga mengatakan kalau Luke berada di sini dan menghabiskan 2 botol minuman dan sambil minum teh bersama neneknya. Jamie juga mengatakan kalau Luke membicarakan Karen kepada Jamie. Luke bilang kalau Karen adalah wanita sialan. Setelah itu Luke pulang dan menembak keluarganya. Setelah itu sorenya Aaron ke minimarket membeli beberapa pakaian dan keluar bertemu seorang dokter bernama Chris. Aaron bertanya soal Luke apakah ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya, tapi Chris tidak bisa menjawab. Dan setelah itu Chris pergi. Aaron kembali ke hotel. Kebetulan di sini juga ada resto. Jadi Aaron melakukan kencan malam bersama Gretch itu di sini. Aaron menunggu Gretch datang. Dia melihat anak kecil di dapur yang sedang belajar. Gretch datang. Mereka ngobrol soal Luke dan Ellie. Aaron sempat bertanya apakah Gretch menyangka dan yakin kalau Luke melakukan pembunuhan ini. Gretch tidak bisa mengatakan apa-apa karena menurutnya hal apapun bisa terjadi. Lalu tentang Ellie, tanggapan Gretch dan yakin kalau Ellie pada saat itu bunuh diri. Makan malam selesai, mereka akan naik ke lantai 2. Lalu Grant datang mencemooh Aaron dengan mengatakan untuk pergi kembali ke tempat asalnya dan juga mengatakan kalau apa yang terjadi di sini tidak ada hubungan dengannya. Di atas mereka tidak bicara panjang lebar, hanya sekedar membicarakan cuaca kekeringan yang terjadi dan diakhiri dengan perpelukan. Lalu Gretch pergi. Aaron kembali mengingat masa lalu sambil dia mengecek laporan yang dibuat oleh Karen. Paginya Aaron pergi ke rumah Bob dan Gary. Dia bertemu dengan Bob yang sedang mengemasi barang-barang. Bob menemukan sebuah buku yang dipinjam oleh Karen dari perpustakaan yang belum sempat dikembalikan. Aaron menawarkan diri untuk membawanya dan akan mengembalikan. Di sini Aaron mengabarkan kalau dia sudah mengecek pembukuan dan lahan pertanian, belum ditemukan permasalahan. Hal itu juga disampaikan kepada Gary yang di luar sedang memperbaiki pagar.
Lalu Aaron pergi ke tempat di mana ia bersama teman-temannya ketika remaja. Di sini Aaron mengingat ketika malam bersama mendengarkan Ellie yang bernyanyi di depan api unggun. Lalu setelah itu Luke pergi dengan berteriak. Disusul oleh yang lain, ternyata dia cuma ngeprank. Aaron dan Luke bercanda seperti orang berkelahi, tapi tidak jelas duduk permasalahannya. Tiba-tiba Ellie pergi. Setelah dari tempat itu, Aaron pergi ke tengah kota melihat Jamie yang baru saja pulang dari bertugas sebagai pemadam. Setelah itu, Aaron akan mengembalikan buku ke perpustakaan. Dia membuka buku itu dan menemukan sebuah secari koran memberitakan dirinya, juga sebuah struk pinjaman buku yang di belakangnya tertulis nama Grant. Tidak menunggu lama, Aaron bersama Greg menjemput Grant yang sedang bekerja di lahan pertanian milik Mal. Grant dibawa ke kantor untuk ditanyai. Greg memberikan struk yang tertulis nama Grant. Struk itu menunjukkan hari di mana seminggu sebelum kematian Karen dan ditulis olehnya. Grant membela dirinya kalau dia tidak ada hubungannya dengan kematian Karen. Pada hari kematian Karen, Grant berada di sebuah bar bersama 4 temannya. Lalu Greg bertanya soal lahan pertanian milik Mal. Greg melemparkan sebuah pertanyaan jebakan, bertanya apakah Grant akan menjual lahan milik Mal setelah dia meninggal. Jawaban Grant ngegas dan bilang kalau itu bukan urusanmu. Sambung Aaron mengaitkan kalau lahan milik Luke juga Jamie akan dijual. Dengan pertanyaan dari Aaron, gelagat Grant berubah menjadi gugup hingga akhirnya marah. Aaron tidak bisa memutuskan begitu saja karena tidak ada bukti kuat. Aaron hanya mengatakan kalau dia bersama Greg akan melacak keberadaan dan kebenaran Grant pada saat hari kematian Karen. Di akhir perbincangan, Grant mengatakan masa lalu Luke dan Aaron, lalu mengatakan kalimat yang membuat Aaron tidak bisa bicara kembali, yaitu berburu kelinci. Greg dan Aaron mengecek rekaman CCTV di sekolah 2 jam sebelum kematian Karen. Tidak ada yang aneh di dalamnya. Karen bersama anaknya menggunakan mobil. Setelah itu mereka melihat mobil Luke yang ditemukan di danau kering. Di sini Aaron kembali mengingat masa lalu. Ketika itu Ellie yang sedikit panas bicara dengan Luke. Lalu Ellie menemui Aaron di kelas. Tanpa banyak bicara, Ellie langsung mencium Aaron. Setelah itu Aaron membuat catatan temui aku di sungai dan diberikanlah kepada Ellie. Hal itu dilihat oleh Luke. Setelah selesai bengong di depan mobil Luke, Aaron keluar. Saat di luar, mobil Aaron ditaruh bangkai anak sapi di atasnya dan tersebar di dinding kota. Wajah Aaron dengan bertuliskan pembunuh Ellie. Aaron mencari pelaku yang melakukan ini tapi dihalangi oleh Scott dan Greg. Scott mengajak Aaron ke rumahnya. Aaron kembali mengingat masa lalu ketika berenang di sungai menunggu Ellie, tapi tiba-tiba ada siluet seseorang terlihat. Aaron sampai di rumah Scott. Dia bertemu dengan istri Scott yaitu Sandra. Sandra tiba-tiba datang memberikan sebuah rekaman di handphone tentang panggilan terakhir Karen. Setelah itu dia disuruh pergi oleh Scott. Scott bicara dengan Aaron di ruangan lain. Scott memberikan foto Falk, ayah Aaron, ketika berada di tim sepak bola bersamanya. Di sini Scott bercerita dia pindah dari Melbourne karena dulu di sana mereka dirampok oleh 2 orang gadis pecandu yang menghabiskan harta mereka. Ketika Scott mencoba lapor polisi, sampai detik ini pelaku tidak ditemukan. Setelah selesai dari rumah Scott, Aaron pergi ke rumahnya dulu. Aaron kembali mengingat masa lalu. Ketika itu, Falk menelpon sekolah mencari Aaron karena khawatir. Aaron datang, Falk langsung menghampiri dan mengatakan ada kabar ditemukan mayat di sungai. Mendengar itu, Aaron langsung pergi kembali ke sungai dan dia melihat Ellie ditemukan tewas. Malam harinya Aaron makan malam bersama Greg dan juga istrinya Rita. Ketika Greg pergi ke dapur, istri Greg tiba-tiba berubah raut wajahnya dan mengatakan kalau Aaron bisa saja memanfaatkan Greg. Rita curiga kepada Aaron soal masa lalu Aaron, jadi dia mengancam kepada Aaron untuk tidak melakukan hal yang aneh. Setelah selesai makan malam, Aaron pun pulang. Di mobil dia mengingat kejadian masa lalu lagi. Ketika malam Luke datang ke rumah, Aaron melalui jendela dan mengatakan kalau surat yang ditulis oleh Aaron kepada Ellie ditemukan polisi. Di sini Luke akan membantu Aaron untuk melindunginya. Luke memberikan pesan kepada Aaron untuk mengatakan kepada polisi kalau dia bersama Luke berburu kelinci ketika kejadian Ellie tewas. Hal itu pun dilakukannya. Dia bicara kepada polisi sama persis dengan apa yang dikatakan Luke. Kita kembali di malam yang sama. Aaron ke kantor polisi sendirian melihat barang bukti, mengecek kembali CCTV dan dia menemukan Jamie yang melintas di kota ketika hari di mana
Karen terbunuh. Aaron keluar melihat kamera CCTV kota dan tiba-tiba 3 mobil ugal-ugalan akan menabrak. Aaron mengikuti ketiga mobil itu. Mereka berhenti di sebuah bar juga hotel tempat menginap Aaron. Ketika Aaron masuk, perkelahian sedang berlangsung. Aaron melerai Grant yang memukuli Jamie. Di sini juga ada Scott yang terluka di wajahnya. Permasalahan perkelahian ini dipicu karena Jamie menyebarkan berita kalau Grant terlibat dalam pembunuhan keluarga Luke. Lalu, Aaron meminta kunci mobil Grant dan membawa Jamie yang terluka ke Chris untuk dijahit di wajahnya. Setelah selesai, Aaron meminta bicara 2 mata bersama Chris. Aaron menjelaskan kalau pada hari pembunuhan Karen, Aaron melihat Jamie melintas melalui CCTV kota. Aaron meminta Chris untuk bicara. Chris bercerita kalau Jamie berada di sini sampai jam 4 sore ketika hari Karen terbunuh. Setelah mendengar penjelasan Chris, dia bertanya kepada Jamie dan meminta jujur. Jawaban Jamie membuat Aaron tidak bisa bicara. Jamie bilang kalau di kota ini kejujuran adalah hal yang mustahil. Ketika kau telah berbohong untuk waktu yang lama, itu akan menjadi kebiasaan. Kita kembali flashback ketika malam itu rumah Aaron dilempar batu dan juga ditaruh bangkai anak sapi di depannya. Setelah kejadian itu, Falk memutuskan untuk pergi meninggalkan kota bersama Aaron. Lalu datanglah Gretsch mengatakan untuk hadir ke pemakaman Ellie. Aaron tidak bisa memaksa ayahnya tinggal sebentar untuk menghadiri acara pemakaman Ellie. Pada akhirnya mereka pergi. Kita kembali dan untuk pertama kalinya Aaron pergi mengunjungi makam Ellie. Di sini tiba-tiba ada Mal mengusir Aaron pergi. Mal terus berkata-kata dan memojokkan Aaron. Mal juga bilang kalau dia tidak bisa dibohongi oleh cerita Aaron dan Luke. Aaron membalas perkataan itu dengan sebuah pertanyaan. Kenapa Mal begitu yakin kalau Aaron tidak bersama Luke pada saat Ellie tewas? Apa yang diketahui Mal sebenarnya? Jawaban Mal hanya mengatakan kalau apa yang diketahuinya hanyalah mencintai anaknya. Setelah itu Aaron pergi. Kita flashback lagi ketika Aaron dan Falk akan pergi dari kota. Mereka terus dibuntuti oleh Grant juga Mal, sehingga membuat Falk kesal dan turun dari mobil. Mal teriak dan terus berkata untuk segera pergi dari kota ini kepada Falk. Falk kembali ke mobil dan bertanya untuk terakhir kali, apakah Aaron ada hubungannya dengan kematian Ellie? Jawaban Aaron tidak. Tapi ketika ditanya soal Luke, Aaron menjawab, Are you really with Luke? Yes. Aaron mengunjungi Gretsch. Dia bertemu dengan Gretsch sedang menembak kelinci yang masuk ke lahan pertaniannya. Aaron juga memperhatikan peluru yang berada di tas. Aaron juga sempat mencoba senjata Gretsch. Dia berpura-pura mencoba senjata itu untuk menembak kelinci. Setelah itu tanpa menembak, dia mengembalikan senjata itu. Setelah selesai, Gretsch mengajak Aaron ke rumahnya. Di dalam dia melihat catatan sebuah pengajuan peninggalan Karen untuk mencari dana sumbangan sekolah. Karena Karen sudah meninggal, tugas itu ditumpahkan kepada Gretsch. Mereka pindah ngobrol di luar. Aaron bertanya kepada Gretsch apakah Karen pernah menyebut namanya. Jawab Gretsch tidak pernah. Lalu keluarlah anak Gretsch bernama Lacey. Dia dijemput untuk pergi ke rumah saudaranya menginap. Aaron berada di rumah Gretsch hingga malam. Dan ketika malam Gretsch mengajak masuk untuk melihat foto ketika mereka masih remaja. Di sini Aaron terbawa suasana sampai mereka berciuman. Sampai akhirnya telepon berbunyi dan Gretsch harus mengangkatnya. Ketika Gretsch menelpon, Aaron melihat foto-foto kedekatan Luke bersama Gretsch dan juga foto Lacey ketika bayi. Ketika Gretsch selesai menelpon, Aaron bertanya soal ayah Lacey. Aaron memiliki kecurigaan kalau Lacey adalah anak Luke yang tidak diketahui oleh siapapun. Karena ketika Aaron bertanya siapa ayahnya, Gretsch tidak bisa menjawab dan mengatakan kalau Lacey tidak memiliki ayah. Bahkan foto ayah Lacey pun Gretsch tidak punya. Aaron makin curiga dan mengatakan kalau tewasnya Karen bisa saja ada hubungannya dengan ini. Gretsch tidak bisa berkata-kata dan hanya menyuruh Aaron untuk pergi. Aaron kembali ke hotel. Di sini dia melihat Sandra yang kebingungan. Dia mencari Scott dan juga keadaan Sandra yang sangat gugup karena dia merasa diawasi oleh 2 wanita. Lalu datanglah Scott dan mengaku kalau dia mencari Sandra kemana-mana malam ini. Mereka pun pergi. Aaron bertanya kepada penjaga hotel soal Scott. Apakah dia sering ke sini? Jawab dia, iya. Scott sering kali di sini bahkan sampai
sampai hotel ini tutup. Dia pun kebingungan bagaimana cara mengusir Scott setiap malam. Ketika Aaron akan masuk ke kamar, Greg sudah menunggu. Sempat mengejutkan Aaron. Di sini Greg menggebu-gebu dan dia mengatakan kalau Aaron ada hubungannya dengan kematian Ellie 20 tahun lalu. Kabar ini didengar oleh Greg melalui Mal yang berada di bar saat ini. Mal mengaku kalau dia mendapatkan serangan dari Aaron. Greg ingin segera mendapatkan tersangka karena dia tidak bisa bekerja dengan seseorang yang memiliki track record jelek di kota ini. Orang-orang tidak akan mempercayai Greg kembali. Jawaban Aaron, dia hanya bilang butuh waktu. Di kamar hotel, Aaron tidak bisa tidur, terus kepikiran sampai akhirnya dia turun dari kamar melihat mesin slot. Pagi buta, dia pergi ke rumah Greg. Aaron mengambil catatan pengajuan yang sempat dikerjakan oleh Karen. Aaron mengecek catatan itu di dalam mobil, sebuah catatan pengajuan Education Trust Grant Program yang ditolak. Di dalamnya tertulis nominal uang $70.000 dan tertulis juga nama Scott Whitlam. Aaron bengong sebentar dan tiba-tiba scene langsung berpindah di rumah Greg. Aaron mengatakan soal catatan Karen. Kata Grant, di sini ternyata bukan sebuah nama manusia yang dimaksud selama ini kita ketahui. Dan ternyata Grant adalah dana hibah seperti pendanaan. Selama ini Karen peduli dengan dana sekolah. Luke memberikan potongan kertas koran kepada Karen dan Karen menghubungi Aaron untuk meminta bantuan. Karen menyelidiki persoalan ini dan sampailah kabar ini didengar oleh Scott. Aaron yakin kalau dalang semua ini adalah Scott karena dia kelilit hutang karena judi. Mereka pergi menuju sekolah. Di mobil, Greg melakukan panggilan kepada Crossley Education, pemberi dana hibah kepada sekolah, dan dikonfirmasi oleh mereka kalau dana sebesar $70.000 sudah ditransferkan 2 bulan lalu. 70 grand and 3 dead. Di sekolah, Scott yang baru saja tiba, dia dikabarkan oleh petugas sekolah kalau ada telepon dari Crossley Education dan panggilan itu penting, harap menghubungi kembali. Wajah Scott berubah dan terdiam. Dia keluar dan melihat mobil polisi datang. Scott kembali masuk. Aaron bersama Greg masuk ke sekolah menuju kantor. Di sini sudah tidak ada Scott, hanya petugas. Petugas itu mengatakan kalau Scott pergi sebentar, tapi anak Scott masih berada di kelas. Dari jendela, Greg melihat Scott yang masuk ke gudang sekolah di belakang. Mereka pun bergegas menuju lokasi. Di dalam, Scott tidak ditemukan dan Greg menemukan peluru Remington di sini. Aaron keluar mengajak Greg ke hutan untuk mencari Scott. Setelah pencarian, mereka menemukan Scott. Scott membawa sebuah tempat bensin dan korek. Dia mengancam akan membakar dirinya dan juga hutan yang tandus. Dari sinilah Scott mengakui perbuatannya. Scott pindah dari Melbourne untuk menghindari penagih hutang yang telah mengancam dirinya serta keluarganya. Scott tidak memiliki pilihan, dia butuh uang untuk menyelamatkan keluarganya. Kata terakhir Scott sebelum membakar dirinya adalah, "Tell my wife I never meant to hurt the boy." Go! Lalu, kejadian yang sebenarnya dilakukan Scott, dia menunggu di jalan berpura-pura sepeda rusak, menunggu Luke. Saat kesempatan itu tiba, Scott memukul Luke dengan batu, lalu membunuh Luke di tempat. Kejadian itu dibuat seolah-olah Luke bunuh diri. Setelah membunuh Luke, Scott pergi ke rumah Karen dan langsung menembak Karen. Naas Billy saat itu melihat kejadian dan alhasil Scott pun membunuh Billy yang bersembunyi di lemari. Dan sementara itu Aaron bersama Greg memadamkan api yang ada di tubuhnya Scott menggunakan tangan kosong. Singkat cerita, Aaron bangun dari tempat tidur di rumah sakit dengan keadaan tangan diperban. Aaron melihat Rita yang sedang menunggu Greg yang keadaannya lebih parah, sedangkan Scott terbakar sampai wajahnya tidak dikenali. Bob dan Gray datang menemui Aaron mengatakan terima kasih. Setelah itu Aaron juga berpamitan dengan penjaga hotel, lalu di luar Greg sudah menunggu dan juga dia menjelaskan sesuatu kepada Aaron yang selama ini dia simpan. Apa dugaan Aaron itu adalah benar. Luke adalah ayah dari Lacey, dan ketika saat itu kematian Ellie, Luke bersama Greg melihat kejadian itu tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Setelah itu Aaron ke sungai dan menuju batu yang belah tempat di mana Ellie dan Aaron berciuman waktu itu. Di sini dia menaruh bunga di celah batu dan menemukan sebuah tas. Tas itu adalah milik Ellie, berisikan topi, dompet, dan juga sebuah buku catatan. Dalam catatan itu tertulis kalau Ellie selalu mendapatkan perlakuan yang buruk oleh ayahnya.
ayahnya yaitu Mal. Bahkan ibunya sendiri juga tidak kuat karena sama mendapatkan kekerasan. Ibu Ellie meninggalkannya dan pada saat hari itu juga Ellie sudah berniat untuk pergi mengemas barangnya di tas. Ellie berniat untuk mengakhiri hidupnya setelah menyimpan tas itu di sela batu karena Ellie sudah mendapatkan ancaman sebelumnya oleh Mal. Jika dia kabur, maka Mal tidak segan akan membunuhnya. Pada hari sebelum Ellie tewas, Mal tidak menemukan Ellie di kamarnya dan dia pergi mencarinya bersama Grant. Sebenarnya Ellie berada di sungai saat itu dan siluet di awal adalah Ellie, tapi dia tidak menghampiri Aaron. Dan ketika Ellie berjalan, dia berpapasan dengan Mal. Dari pertemuan inilah Ellie dibunuh oleh Mal dengan cara ditenggelamkan. Setelah itu Aaron pergi sambil membawa tas Ellie, lalu film pun tamat. Oke penonton, terima kasih sudah menontonnya sampai habis. Mohon maaf jika ada yang salah dalam penulisan dan juga penyampaian. Jika suka silahkan subscribe channel ini dan like videonya. Gua Angga pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.